cerita sedikit Bu ya. Kedua orang tua kami sudah meninggal. Alhamdulillah beliau meninggalkan 5 orang anak, yaitu perempuan semua. Alhamdulillah sudah punya tempat tinggal sendiri dari tanah beliau. Terus alhamdulillah pula masih ada sisa 1 tanah yang belum terjual. Mudah-mudahan setelah tanahnya ini tanahnya terjual. Amin. Begini Bu ya. Rencananya itu mau dijual tanah tut. Misalkan dibikin cepatnya laku misalkan 500 juta. Anaknya itu kan 5. Kepengennya kami itu orang tua itu kebagian untuk insya Allah diinfakkan. Barangkali misalkan sesuai dengan bagian anak-anak. Atau bagaimana Bu ya menurut syariat. Syukuran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peninggalan itu kalau kita ambil dengan cara yang benar dan baik sesuai dengan petunjuk syariat akan menjadi harta yang penuh berkah. Kalau diambil dengan hawa nafsu dan ketamakan sehingga nggak peduli halal haram, maka itu akan menjadi racun. Dimakan anak pun nggak bisa baik, buah rebutan waris. Mungkin yang perlu diluruskan kembali, nanti perlu duduk lagi, siapa saja yang ditinggal. Karena kalau seandainya orang tua masih ada saudara laki-laki khususnya, karena anaknya perempuan semuanya. Perempuan tidak menghabiskan semua hartanya. Bukan hanya langsung dibagi di antara anak-anak itu, kalau barangkali masih ada saudara dan sebagainya. Jadi untuk memohon nanti segera catat siapa yang ditinggal. Supaya tidak pengambil miliknya orang lain. Adapun yang diinginkan, kalau harta waris itu miliknya anak. Miliknya anak. Kalau sudah diwaris itu miliknya anak. Kalau ingin bersedekah itu tentunya sukarela dari anak itu sendiri. Enggak boleh mentang-mentang kita anak tertua lalu mewajibkan adik-adiknya untuk motong hartanya. Ini kan pemberian, ini kan dari abah nak, dek, ayo potong sedekah bangun masjid, pondok Al-Bahjah. Enggak sah. Sebab kalau harta diwaris, biarkan diwaris hak mereka, milik mereka. Dan seorang anak tidak wajib bersedekah. Kita tidak tahu kebutuhannya bermacam-macam juga. Hanya kalau memang hartanya cukup ya keterlaluan banget itu anak nggak pernah ngerti sedekah. Itu kan masalah bekti. Tapi tidak boleh mewajibkan kepada saudara-saudari yang lain, saudari-saudari yang lainnya untuk bersedekah, nggak bisa. Ini juga catatan bagi para orang tua. Kalau ingin berbuat baik jangan nunggu anak kita yang bersedekah. Belum tentu. Karena mereka juga punya kewajiban-kewajiban. Kalau mau sedekah sekarang lagi saya masih hidup. Ada sebagian orang tua itu ragu-ragu mau berbuat baik. Akhirnya berbuat baiknya wasiat, nak, kalau abah meninggal nanti tolong sepetak tanah yang di pinggir jalan sana berikan ke masjid atau pondok. Betul, bapaknya meninggal dunia. Tanah yang diwasiatkan harganya 1 miliar, bingung itu anak menjual. Itu namanya orang tua nyiksa anak. Berbuat baik sekarang, wahai orang tua, jangan nunggu anak. Jangan bebani anak dengan wasiat-wasiat seperti itu. Berbuat baik hari ini akan kita petik waktu kita meninggal. Kalau kita meninggal langsung gigi emas saja, kalau anak nggak terima harus diambil, copot itu. Makanya anak, makanya ingin berbuat baik hari ini. Jangan nunggu anak jangan dibebani. Cuma nanti sebagai anak, kalau kita beri kecukupan, tanda bakti kita kepada orang tua, kita dengan begitu mudah memotong rezeki kita untuk orang tua kita. Hebat ini anak. Sukarela dari dalam dirinya. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, tapi tidak boleh dengan paksaan, tapi sukarela dari semua anak. Tapi harus diluruskan dulu tentang pembagian warisnya. Ini nasihat untuk semuanya. Biarpun untuk berbuat baik, tapi kalau hak waris haram loh ya. Adiknya masih punya kebutuhan langsung dipotong oleh abangnya paling gede buat sedekah bangun masjid. Nggak benar. Masjid dibangun dari harta bersih, bukan dari harta ngerebut waris begitu. Biarpun katanya untuk Allah dan Rasulnya nggak bisa dipaksa.
Nggak boleh begitu, jangan egois, hawa nafsu, mentang-mentang kakak tertua, kakak terkaya, kakak seenak sendiri harta waris, brol. Jangankan itu, selamatan nyembelih kerbau nggak boleh daripada harta peninggalan warisan, nggak boleh. Kalau Anda ingin nyembelih kerbau dari duit Anda sendiri, bukan dari duit peninggalan warisan orang tua. Kalau ada peninggalan warisan orang tua itu diwaris, baru boleh diambil nyembelih kerbau dengan catatan apa? Semuanya ahli warisnya sudah dewasa, nggak ada anak kecilnya, setuju, baru boleh nyembelih kerbau. Jangan mentang-mentang anak tertua langsung kebunnya sembelih, selamatan untuk ibu. Ini diwaris itu, bukan untuk selamatan. Ini harus waspada masalah begini. Tapi sebagai seorang anak, keterlaluan amat tuh anak kaya raya, harta melimpah, pelit banget. Apakah dia tidak ingat cara berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia? Di antaranya adalah kita potong harta kita, kita berikan untuk orang tua kita dengan cara kita berikan kepada kebaikan-kebaikan, pesantren, masjid, fakir miskin dan seterusnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.